Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Salam sehat untuk kita semua. Oke. Di video kali ini Kevin pengen membedah orang di luar sana yang mungkin perasaannya sedang kamu nanti-nantikan, sedang kamu rindu-rindukan, sedang kamu impi-impikan tentang dia. Namun kamu merasa kamu belum tahu apa sih suara hati dia yang terdalam di sini, dan kamu tidak bisa mendengar suara hati dia. Mungkin terkait hubungan yang LDR, jarang ketemu, atau mungkin juga kamu merasa seperti ada batas antara aku dengan dia, dan kamu belum mengenal lebih dekat tentang tabiat dia sebenarnya seperti apa. Nah, di video ini Kevin akan melihat suara hatinya dia yang terdalam terhadap kamu. Mungkin Kevin masukkan ke tema risalah suara hati dia ya, agar kita bisa tahu apa sih suara hatinya dia yang tidak kamu dengar di sini. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya buat para sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Oke, di pembacaannya Kevin di sini bersifat general reading, terkadang resonate dengan kamu atau sebaliknya, dan bisa jadi ini bukan energi kamu sama sekali. Kalau misalkan kamu merasa oh ini bukan energi aku, berarti ini nggak resonate. Oke, gitu aja ya. Oke, langsung aja Kevin cek tentang suara hatimu yang tidak aku dengar. Peran utamanya adalah dia. Jadi kita akan bedah bagaimana untuk energinya dia saat ini. Ini adalah energinya dia saat ini. Oke. Wow, ada risalah suara hati di sini. Oke, ada risalah hati juga di sini. Oke, kita bedah yang banyak ya, karena Kevin pengen ngulik lebih dalam lagi tentang dia. Karena energinya di sini banyak orang, bisa hubungannya LDR, bisa orang baru, bisa orang dekat, atau mungkin juga twin flame kamu, tapi kamu nggak tahu sebenarnya ada apa sih dari diri dia, tentang suara hatinya dia yang tidak kamu dengar di sini. Oke, yang pertama ada kartu The Emperor, kartu The Magician. Kevin bacain dulu. Emperor, The Magician, Four of Cup, Hermit, Three of Swords, Five of Swords, lalu ada Four of One, ada kartu Eight of Pentacle, ada kartu Knight of Pentacle, ada kartu Two of Cup, dan ada kartu Death. Artinya untuk energinya dia saat ini ada Emperor, artinya dia memang lagi berkuasa atas kendali diri dia sendiri. Dia mencoba untuk mengendalikan ego, emosi, amarah, segala bentuk hal yang berkaitan dari kendali diri. Dia memang tipikal orang yang cukup dominan, dan kamu merasakan bahwa dia adalah orang yang bisa mengarahkan segala sesuatunya, termasuk dari segi perasaan kamu. Kamu tahu betul tabiatnya dia seperti apa, terutama dari cara dia menyikapi hubungan antara kamu dengan dia. Terkadang kamu juga menilai bahwa dia adalah tipikal orang yang pengen menang sendiri. Karena Kevin melihat indikasinya di sini adalah dia adalah tipikal orang yang pengen menang sendiri ya, dan harus lebih dominan. Ada kartu The Magician, terkait hal yang berkaitan dari penciptaan diri. Ada momen-momen di mana dia sebenarnya merindukan segala sesuatunya yang mungkin berkaitan dari segi kelembutan perasaan. Diperhatikan. Dia adalah tipikal orang yang cukup manja dan pengen banget diperhatikan, dan pengen segala sesuatunya ini terpenuhi. Ada sisi hal yang membuat kamu merasa dia ini orangnya manja. Dia ini orangnya sweet banget gitu loh, pengennya diturutin. Tapi kalau misalkan kamu melihatnya dari sisi positifnya ya, tapi kalau misalkan kamu lihat dari sisi negatifnya, kamu lihatnya dia adalah orang yang arogan, orang yang pengennya tuh menang sendiri, maunya pengen diturutin ini itu. Dan terkadang membuat kamu bingung bagaimana jalan pikirannya dia di sini. Secara komunikasi Kevin melihat kartu The Magician ini secara komunikasi sebenarnya bagus ya.
Walaupun kondisinya kamu dengan dia lagi banyak masalah dan lain sebagainya, dia cukup dominan untuk bisa berkomunikasi dengan kamu, dan pengendalinya itu adalah di diri dia. Mungkin kamu menganggap bahwa dia terkadang terlalu banyak bicara, tapi tindakannya nggak ada. Nah, inilah yang membuat kamu merasa bingung tentang suara hatinya dia itu seperti apa, karena kamu tidak bisa mendengar maksudnya dia dari hati yang paling terdalam. Ada kartu Four of Cup. Dia merasakan sebuah kebingungan di dalam diri hati dia paling dalam. Apakah selama ini dia diperlakukan oleh cinta? Apakah dia diperlakukan secara indah oleh orang lain di luar sana? Karena Kevin melihat bahwa kestabilan emosionalnya dia ini sangat berpengaruh terhadap moodnya dia. Dia mungkin orang yang terus terang kalau misalkan berkaitan dari segi perasaan, tapi terkadang dia bisa menutupi itu semua di sini. Karena Kevin melihat bahwa diri dia itu kayak berada antara kesadaran dan ketidaksadaran. Jadi perasaannya dia itu nggak bisa diungkapkan sepenuhnya ke kamu. Ada kartu The Hermit. Kondisinya dia saat ini memang dia lagi nggak peduli sama siapapun, dan dia memilih untuk tidak terlalu banyak terlibat kepada banyak hal. Mungkin kamu menganggap terkadang dia seperti mengikuti ajakan orang lain, tapi sejatinya itu bukan diri dia. Kevin hanya melihat bahwa dia tipikal orang yang sebenarnya itu gak peduli orang mau ngomong apa, tapi terkadang dia selalu menahan itu semua. Artinya apa? Orang ini bisa dikatakan dia cukup naif ya. Lalu ada kartu Three of Swords. Kondisinya dia saat ini bagaimana? Dia lagi patah hati, dan dia menanamkan sebuah rindu. Suara hati dia yang Kevin tangkap di sini, ada sebuah kerinduan di sini, dan ada sebuah risalah suara hati. Nanti kita akan bedah dari kartu The Hermit dan kartu Three of Swords, karena Kevin melihat indikasinya bahwa ada sebuah kerinduan yang datang di dalam diri dia. Apakah ini kerinduan yang terlahir dari suara hatinya dia, di mana dia pengen mengungkapkan isi hatinya terhadap kamu atau tidak? Kita bedah dari kartu ini. Lalu ada kartu 5 pedang. Energinya dia saat ini, 5 pedang ini mencoba untuk bisa mengalahkan ketakutan dia dari perselisihan antara kamu, atau mungkin juga dari orang-orang terdekatnya dia di sini. Kevin melihat bahwa ada sebuah pandangan baru bahwa dia mengalami sebuah kekalahan dari pemikirannya dia di sini. Lalu selanjutnya di sini ada kartu 4 tongkat. Memang energinya itu banyak stuck ya untuk kondisi saat ini, dan dia memang menginginkan sebuah kebahagiaan yang awet untuk diri dia. Tapi selama ini dia tidak menemukan itu semua, karena hidup dia selalu ditempa. Hidup dia selalu ditempa oleh berbagai bentuk perasaan yang selalu berubah-ubah, sehingga membuat moodnya dia ini gak bisa bertahan lama dalam menjalin sebuah hubungan dengan orang lain di sini. Ada kartu Knight of Pentacle di dalam kartu tarot. Kartu Knight ini adalah kartu court card dan mengindikasi tentang orang lain atau entitas lain. Sebenarnya dia ini tipikal orang yang setia, tapi kestabilannya dia ini sangat dipengaruhi oleh moodnya. Kalau misalkan moodnya dia baik, dia bisa menjadi orang yang cukup setia. Lalu di sini ada kartu Two of Cup. Dia menginginkan sebuah hubungan yang memiliki komitmen yang kuat. Karena orang ini bukan tipikal orang yang hanya serampangan menjalin sebuah hubungan tanpa sebuah ikatan. Artinya apa? Dia orangnya serius. Dan ada kartu The Death. Dia menginginkan hal yang cukup membuat dia ini bisa berubah dari kemurungannya dia, dari rasa sepinya dia di sini, dari risalah suara hatinya di sini bisa didengar oleh kamu atau oleh orang lain di sini. Karena Kevin melihat bahwa dia pengen mengalami sebuah perubahan dalam hidup dia, terutama dari segi perasaan. Jadi bisa Kevin analisa ya, dia tipikal orang yang melankolis dan sedikit sanguinis ya. Mungkin dia tipikal orang yang sangat berhati-hati, tapi terkadang membuat dia ini
hanya bermain pada perannya dia ini lewat vokal atau lewat suara, sehingga membuat kamu merasa bahwa dia itu banyak ngomong doang, tapi dia gak bisa melakukan apapun, sebuah tindakan. Ini sebenarnya bentuk kamuflase dari diri dia. Dia ngomong doang karena apa? Dia tidak sanggup meluapkan isi hati perasaannya dia kepada orang lain karena dia takut. Balik lagi, The Hermit. Karena dia takut, makanya dia memendam isi hati itu di sini. Oke, ada zodiak apa yang muncul di pembacanya Kevin di sini? Yang pertama, ada kartu Emperor, ini masuk ke energinya Aries. Lalu ada kartu The Magician, ini masuk ke energinya Gemini. Ada 4 cup, ini masuk ke energinya Cancer. Cancer hadir di sini. Ada The Hermit, Hermit masuk ke ranahnya Virgo. Three of Swords masuk ke Libra. Ada kartu 5 pedang. 5 pedang ini juga sama, masuk ke energinya Libra. Ada kartu 4 tongkat masuk ke elemen api dan ini masih sama, energinya Aries hadir di sini. Ada kartu 8 pentacle, kartu 8 pentacle ini masuk ke ranahnya Virgo dan ada kartu Knight of Pentacle, elemen tanah. Knight of Pentacle ini energinya cukup kuat, namun dia belum stabil. Dia belum stabil untuk bisa mengendalikan emosionalnya dia yang paling dalam. Dia masih sama. Dia ada energinya Virgo di sini, ada Virgo dan juga ada Leo. Ada kartu Two of Cup, ini masih sama, ada energinya Cancer. Cancer hadir ya. Ada Cancer di sini. Lalu ada kartu Death, Death masuk ke ranahnya Scorpion tentang sebuah perubahan-perubahan yang ingin dia inginkan dalam menjalin sebuah hubungan dengan seseorang atau tentang suara hati. Oke, kita bedah bersama-sama. Kevin akan menggunakan kartu ini sebagai bentuk hal yang berkaitan dari suara hatinya dia. Ada hal apa saja yang ingin dia sampaikan. Mungkin hal ini tidak kamu dengar dan kita akan lebih jauh lagi mendalami isi hati dia yang paling dalam. Suara hatinya dia yang tidak kau dengar. Ada suara apa yang muncul di pembacanya Kevin di sini? Oke. Untuk suara hati dia yang terdalam. Yang pertama, aku ingin merasakan perasaan itu lagi. Kondisinya dia saat ini memang sedang mengalami sebuah fase di mana dia rindu. Rindu berada pada momen-momen di mana dia itu merasa dicintai oleh orang. Merasa dicintai dan diperlakukan layaknya seorang raja di sini, Emperor. Karena dia menginginkan orang yang jauh lebih memperhatikan diri dia, terutama dari segi perasaan. Berarti balik lagi ke kartu The Magician di sini. Dia memiliki sisi kemanjaan yang cukup kuat ya para sahabat kebahagiaan. Lalu suara hati apa yang muncul di sini? Aku mulai mengerti makna hubungan kita. Dia tipikal orang yang pemikir dan dia paham betul tentang hubungan yang kalian lalui di sini. Terkadang dia bersikap seperti acuh tak acuh dan seperti hilang kendali. Ini hanya bentuk kamuflasenya dia, bahwa dia itu menginginkan diperhatikan lebih. Terkadang hubungannya ini, terkadang dia ini kayak on off. Kadang hubungin kamu, kadang hilang. Sebenarnya satu, dia cuma pengen kamu ini ngasih kabar kepada dia. Apa kabar kamu? Gimana? Pekerjaan kamu sudah selesai atau belum? Gimana proyek kamu? Sudah kelar atau belum? Dia pengen diperhatikan. Selanjutnya, suara dia paling dalam, aku ingin menikahimu. Ini adalah niat dia. Namun terkadang ya, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kamu. Tapi membuat dia ini terluka. Karena ada kartu Three of Wands. Dia selalu terluka dan selalu terbenam dalam ketidakpuasan, kekecewaan. Makanya Kevin melihat bahwa suara hati dia terdalam itu sebenarnya pengen serius sama kamu. Pengen serius. Tapi mungkin banyak sekali kabar buruk yang membuat hubungan kamu dengan dia ini gak stabil. Oke, suara hati dia terdalam lagi apa? Aku cuma ingin hartamu. Waduh, ada sebuah pemanfaatan di sini. Mungkin sebagian dari kisah Kevin di sini karena energi banyak orang, ada sebagian dari energinya dia yang cuma pengen manfaatkan harta kamu saja di sini.
Artinya apa? Hubungan yang memanipulasi. Hubungan hanya ingin menang sendiri. Ini masuk ke energi banyak orang, di mana suara hatinya dia ini pengen manfaatkan uang kamu saja. Hidupku tidak sama seperti yang kamu pikirkan. Melalui masa sulit, mungkin membuat dia ini terkadang tidak bisa terkontrol. Sehingga hanya ego lah yang dia tunjukkan, dan dia hanya menunjukkan bahwa hidup aku ini gak seperti yang kamu pikirkan. Kamu mungkin menilai aku bahagia, kamu mungkin menilai aku orang yang terbaik untuk kamu. Tapi sejatinya aku banyak sekali kekurangan yang tidak bisa aku sampaikan atau tidak bisa aku berikan terhadap kamu di sini. Kita hanya teteman saja. Ya, mungkin ada sedikit kekecewaan bahwa energinya dia memang tadinya dia niat pengen menikahi kamu, tapi kenyataannya hanya sebatas TTM-an. Sehingga suara hati dia yang paling dalam, dia merasa kecewa. Padahal dia menginginkan hubungan yang lebih. Meskipun sebagian ada yang berusaha untuk memanfaatkan harta para sahabat kebahagiaan di sini. Ada suara apa yang muncul? Aku tahu ini salah, tapi aku masih bersamamu. Hubungan yang third party hadir di sini. Ada sebuah kesadaran dari diri dia, tapi dia hanya bisa menjalani itu semua. Kita balik lagi ke kartu death, tentang perubahan yang pengen banget dia lakukan di sini. Pengen banget mengalami fase di mana hubungan kamu ini bisa berubah drastis. Entah ikut tuh bersama dengan kamu, menikah dengan kamu, atau hubungan yang berkomitmen. Dia pengen banget ada sebuah perubahan di sini. Makanya dia memiliki kesadaran bahwa ya aku tahu ini salah, tapi aku masih berada di dekat kamu di sini, dan dia itu pengen menginginkan perubahan. Selanjutnya, aku ingin lebih dari sekedar teman. Ya, balik lagi ke energi awal bahwa dia sepertinya kecewa dan gak bisa berbuat segala sesuatunya yang mungkin menjadi keinginannya dia untuk menikahi kamu atau memiliki kamu seutuhnya. Tapi statusnya hanya sebuah teman saja di sini. Ada rasa kekecewaan dari diri dia terkait suara hatinya dia yang tidak kamu dengar. Lalu, kau adalah gairah terbesarku. Selain dia menginginkan kamu dari ranah hubungan yang berkomitmen, dia memang sangat tertarik terhadap kamu, terutama dari segi gairah. Artinya apa? Orang ini memang memfokuskan ke diri kamu untuk bisa memacu dalam sebuah gairah di sini. Hubungan kita hanya sebatas teman. Ini kartunya ada 2. Kita cek lagi. Aku berharap kita bersama lagi. Oke. Inti dari pembacanya Kevin di sini memang dia sebenarnya kecewa. Dia kecewa terhadap hubungan seperti ini. Mungkin dia merasa bahwa aku salah dalam menempatkan cinta bersama kamu karena waktu yang tidak tepat. Sehingga dia hanya bisa berharap untuk bisa bersama dengan kamu. Masuk ke ranah hubungan third party lagi. Dan yang Kevin ambil dari kesimpulan dari pembacanya Kevin tentang suara hati dia yang tidak kamu dengar. Dia sebenarnya menginginkan sebuah hubungan yang lebih, hubungan yang jauh lebih bermakna, terutama memahami isi hati dan perasaannya dia. Dia tipikal orang yang melankolis, terkadang dia selalu memendam hati dan perasaannya dia. Terkadang dia hanya menunjukkan keegoisannya dia, dan mungkin kamu menilai dia itu orangnya terlalu dominan dan pengen banget diutamakan. Banyak risalah suara hati dia yang berkaitan dari kerinduan, ketidakberdayaan, sebuah penolakan, menyesali tentang waktu yang ada antara hubungan kamu dengan dia. Tapi apapun itu juga, para sahabat kebahagiaan tentunya harus bisa lebih mengenali lebih jauh lagi tentang makna hubungan kamu dengan dia. Semakin kamu bisa mengenali dia, semakin kamu bisa
memahami bahasa cinta dia di sini, maka semakin erat keintiman kamu bersama dia. Ciptakanlah sebuah keintiman untuk bisa terkoneksi satu sama lain di sini, sehingga kamu bisa mendengar suara hati dia yang paling terdalam lewat hati dan perasaan kamu di sini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya dari Kevin, dan Kevin mengucapkan terima kasih sekali buat para sahabat kebahagiaan atas support dan doa kalian. Mudah-mudahan energi positif, doa-doa kalian ini akan terbalaskan oleh diri kamu, balik ke diri kamu, doa baiknya balik ke diri kamu berupa apa? Berupa kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai kalian. Mungkin seperti itu aja buat para sahabat kebahagiaan yang pengen personal reading sama Kevin. Sifatnya adalah berbayar. Kalian boleh DM ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.